sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun, selalu siap berkontribusi bagi dunia. Kita sawit terbesar, tapi kok mengacu ke Malaysia harganya. Terus mengacu ke Belanda. Loh, kita kok nggak ada? Waktu itu memang awal-awalnya produksi PO kita mungkin tahun 90-an gitu, 2000-an awal masih kecil. Begitu ada ekspansi luas lahan ternyata membesar dan akhirnya mengalahkan beberapa sumber vegetable oil yang tadinya mendunia dan sudah mulai mengalahkan. Nah, karena sejarah itulah yang kemudian memang tidak bisa dilupakan bahwa mau diambil alih. Nah, memang sebagai pembandingnya adalah yang dari Malaysia ya gitu ya. Karena Malaysia juga lebih cepat pada waktu itu progresifnya di tahap-tahap awal. Nah, kita memang baru belakangan ekspansi luas lahan kita itu sampai 16 juta hektar, jauh meninggalkan Malaysia. Saya kira memang ini punya potensi. Tujuan utamanya adalah membentuk price reference Indonesia, price reference CPO Indonesia, sehingga harga patokan ekspor kita mengacu kepada harga yang ada di bursa di Indonesia, bukan bursa di luar negeri. Bursa ini sudah jadi, bisa menghasilkan price reference sudah jadi, maka keuntungan kita akan dari hulu sampai hilir. Di hulu tentu nanti ini bisa kita tarik menjadi harga acuan untuk harga TBS petani kepada pabrik kelapa sawit, akan bisa seperti itu. Jadi bisa ditarik ke sana, gitu kan. Sedangkan di sisi hilirnya ya kan, ini akan menjadi harga patokan ekspor kita. Nilai ekonomisnya ini sangat besar, baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir ya. Nah, oleh karena itu pemerintah kemudian juga membuat prioritas berbagai proyek-proyek infrastruktur yang dianggap memiliki apa yang disebut peranan strategis di dalam pelaksanaan karena dia memiliki catalytic role yang luar biasa. Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data United States Department of Agriculture atau USDA, Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi CPO mencapai 45,5 juta metrik ton atau MT pada periode 2022-2023. Namun, nyatanya Indonesia justru tidak menikmati keuntungan seutuhnya dari kegiatan ekspor sawit tersebut, melainkan menguntungkan Malaysia dan Belanda. Hal itu disampaikan akademisi dan ketua LPEM UI dari Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha dalam workshop GAPKI HGU Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan di Bandung pada Rabu 23 Agustus 2023. Eugenia mengatakan, sejak 2017, ekspor sawit Indonesia ke Malaysia selalu lebih besar dari ekspor sawit Malaysia ke Belanda. Namun sejak 2020, nilai ekspor sawit dari Indonesia makin menurun, sedangkan ekspor dari Malaysia ke Belanda semakin meningkat. Usut punya usut, seluruh sawit yang diekspor Malaysia ke Belanda berasal dari Indonesia. Alhasil Malaysia dan Belanda mendapatkan keuntungan besar dengan memperdagangkan produk sawit yang berasal dari Indonesia. Ironisnya, Belanda itu menikmati perdagangan sawit Indonesia, mereka juga yang menghambat kemajuan industri sawit di Indonesia ini. Setidaknya ada 62 negara yang melakukan kegiatan ekspor sawit, padahal mereka bukan produsen sawit, melainkan negara pedagang perantara. Ada pula 5 negara yang memproduksi tapi tidak mengekspor, dan ada 43 negara yang merupakan produsen sekaligus eksportir. Indonesia dan Malaysia termasuk negara produsen sekaligus eksportir, sementara Belanda hanya negara pedagang perantara. Namun Belanda merupakan negara yang paling banyak melakukan perdagangan minyak sawit. Malaysia di sisi lain juga melakukan perdagangan sawit yang diperoleh dari Indonesia. Rata-rata impor minyak sawit Malaysia dari Indonesia pada 2010 sampai 2022 sebesar 934.067 ton per tahun. Tahun 2021 menjadi tahun dengan tonase impor terbanyak
yaitu 1.015.239 ton. Sementara impor Belanda dari Malaysia hanya sebesar 638.219 ton. Salah satu penyebab utama Indonesia tidak menikmati keuntungan dari ekspor komoditas sawit adalah masih belum mapanya bursa crude palm oil atau CPO Indonesia. Kalau misalkan semua pedagang sawit berdagang di bursa Indonesia, artinya keuntungan dari jasa perdagangan sawit bisa dinikmati sepenuhnya oleh Indonesia. Untuk itulah pemerintah didorong untuk segera mengupayakan agar Indonesia memiliki bursa CPO sendiri, sehingga nantinya keuntungan dari apapun yang terjadi dalam perdagangan sawit bisa dinikmati sepenuhnya oleh Indonesia. Bursa sendiri ini nanti akan sangat memungkinkan dia bertransaksi untuk lokal. Tidak hanya untuk ekspor saja, tetapi juga untuk lokal. Sehingga yang tadinya ini pabrik kelapa sawit kecil yang selama ini mungkin harganya ditentukan oleh pedagang besar, maka mereka bisa bermain di bursa untuk mendapatkan harga yang fair. Ini akan membuat harga kita menjadi wajar, menjadi fair, dan akan berdampak kepada kesejahteraan petani maupun kesejahteraan dari para pelaku usaha yang lain. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Unit Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI mengaku optimistis peluncuran bursa komoditas sawit akan dirilis dalam waktu dekat, sehingga bisa menjadi acuan harga minyak sawit mentah atau CPO Indonesia untuk ekspor. Kepala BAPEPTI Didit Nurdiatmoko mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan landasan hukum, yakni rancangan peraturan Menteri Perdagangan terkait kewajiban ekspor CPO lewat bursa CPO. Sementara terkait kesiapan bursa, BAPEPTI mendorong peran dua bursa berjangka komoditi, yakni Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia untuk menjalankan tugas sebagai bursa CPO. Nantinya harga acuan CPO yang terbentuk akan bermanfaat baik di sektor hulu seperti memperbaiki harga tandan buah segar di tingkat petani maupun di sektor hilir, antara lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka ini adalah peluang besar bagi Indonesia. Sebagai negara produsen CPO terbesar dunia, Indonesia harus mampu tidak hanya memasok CPO ke pasar global, namun juga mengendalikan pasar melalui harga acuan CPO.